Inilah Businessman Opinion Mitra Bisnis Vietnam, negara saing Indonesia di ASEAN yang telah memutuskan menurunkan PPN dari 10% menjadi 8%, tujuannya untuk meningkatkan daya beli konsumen. Selain itu, mereka juga akan memangkas jumlah kementerian dan lembaganya sekitar 20% dari saat ini untuk memperlancar birokrasi. Semua kebijakan itu berbanding terbalik ya dengan pemerintah Indonesia yang memutuskan menaikkan PPN menjadi 12% dan menambah jumlah kementerian dan lembaga pemerintahannya. Melihat hal ini, mitra bisnis, apakah Indonesia mampu bersaing dengan Vietnam? Apa komentar Anda? Di 6339160 atau WhatsApp call di 0816924924. Iya, ini kan kita tahu bahwa keadaan ekonomi sekarang kan di Indonesia masih sangat sulit, dan ini juga dihadapi negara lain. Tapi memang negara Vietnam itu memang mereka bisa menurunkan pajak dari 10 ke 8% ya. Itu berbeda dengan kita menaikkan 1% dari 11% ke 12%. Namun harus kita ketahui bahwa kondisi ekonomi mikro real di Indonesia masih sangat sulit. Itu ditandai dengan PHK-an massal. Pertama, PHK-an massal yang masih terjadi, terus saja terjadi, bahkan di akhir bulan Februari 2024, dari Januari 2024 itu ada 84.000 orang di PHK. Ini BPS ya. Dan berikutnya deflasi turut 6 bulan, 7 bulan turut kemungkinan masih terjadi. Itu berarti penjualan untuk produk barang dan jasa kemungkinan rata-rata sepi. Dan kita tahu dari laporan World Bank atau Bank Dunia yang menyatakan bahwa memang benar ada bansos 300.000 per bulan, tapi karena berhubung harga barang dan jasa itu naik, maka dan dia itu ini dan itu naik, maka dengan adanya kenaikan lagi kemungkinan yang akan dilakukan di tahun depan 1% pada pajak PPN akan mengakibatkan harga barang-barang jasa tetap naik harganya atau ada kenaikan lagi kemungkinannya. Lagi pula kan ada pembatasan BBM ya, Pertalite atau dan lain-lain, kemungkinan alternatif lain kemungkinan juga bisa dinaikkan. Akibatnya ya barang-barang pada naik terus, dan ini tidak begitu menolong banyak. 300.000 per bulan bansos diberikan kepada masyarakat walaupun memang tetap menolong. Jadi laporan dari World Bank ini kemungkinan ada benarnya, dan kita ketahui laporan World Bank juga mengatakan 40% orang Indonesia tuh rata masih kategori menengah bawah. Ini akan menimbulkan kemungkinan daya beli masyarakat tetap turun tajam kalau tidak benar-benar ada diatasi oleh pemerintah. Misalnya kita pemerintah membuka lowongan pekerjaan yang banyak bergaji UMR per bulan, atau misalnya bansosnya ditambah yang cukup lebih ya, misalnya 2 juta per bulan atau 1 juta per bulan. Kalau kita mampu, APBN yang kemungkinan juga kurang mampu, dan kita ini harusnya kan pengiritan anggaran ya di pemerintahan, jadi tidak diboros-boros buat yang tidak perlu. Seperti keinginan presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu sudah benar, dan kita harus juga menangkap para koruptor dan dihukum berat dan asetnya disita, karena mereka inilah yang membuat ekonomi kita, uang kas negara kita berkurang banyak, sehingga rakyat terus saja dinaikin pajaknya. Dan akibatnya apa? BBM juga kadang dibatasi dinaikin. Akibatnya apa-apa naik, dan rakyat yang meluas kena getahnya, kena ulah dari para koruptor ini, yang dihukumnya selalu saja ringan, menguntungkan mereka. Harusnya berubah, hukum benar-benar berat, hukuman mati dan miskinkan kalau bisa, kemungkinan seperti itu. Ya oke, saya punya komentar. Dengan tindakan Vietnam justru menurunkan dia punya VAT dan memangkas kabinet atau kementerian, ya itu kan menunjukkan secara fiskal mereka memiliki ruang untuk melakukan. Berarti mereka mempunyai kemampuan untuk mengelola APBN mereka dengan baik. Dan karena Vietnam juga masih salah satu negara yang di dalam regional Asia Tenggara kita, saya pikir Indonesia harus menjadikan itu sebagai satu pembanding. Tentu setiap negara situasinya berbeda, tetapi Indonesia harus mawas diri. Kelihatannya Vietnam
dalam beberapa segi sudah mulai melampaui Indonesia. Kalau nggak salah, pendapatan per kapita pun sudah di atas Indonesia. Kalau saya nggak salah, Indonesia sekarang 4.000, mungkin Vietnam sekarang udah 5.000 sekian mungkin. Jadi buat Indonesia, kita tentu ada persoalan di dalam negeri kita sendiri. Dan pemerintahan baru ini untuk mendatangkan direct investment masih nggak gampang, karena kita banyak isu-isu mengenai hukum, mengenai labor, tenaga kerja, lantas juga mengenai korupsi yang belum mampu kita perbaiki secara tuntas. Walaupun di zaman Jokowi transportasi dan pendukung ekonomi ya, seperti infrastruktur dan lain-lain udah semakin baik. Jadi di zaman Prabowo ini gak ada pilihan lain. Beliau itu harus tuntas atau melakukan perbaikan secara keseluruhan terhadap hukum supaya bisa menarik direct investment masuk, karena banyak sekali investor asing itu ragu masuk ke Indonesia itu karena faktor hukum, kontinuitas dan lain-lainnya. Jadi kita harus membuka mata lebar-lebar untuk melihat Vietnam hari ini yang secara terang-terangan, kalau kita katakan jujur, sudah mulai melampaui Indonesia. Apakah kita akan mengalami kejadian yang puluhan tahun lalu seperti Malaysia? Waktu itu Malaysia belajar Pertamina, tetapi hari ini Petronasnya mereka sudah melampaui kemampuan Pertamina kita. Jadi sekali lagi kepada pemerintahan baru yang Pak Prabowo ini, jangan lupa yang bisa segera dilakukan, lakukan antara lain rancangan undang-undang perampasan aset, pengaturan uang kartal, dan pembuktian terbalik. Ini akan menjadi satu sinyalemen yang kuat buat dunia industri bahwa pemerintah akan berubah. Kalau ini aja belum sanggup dilakukan, Prabowo ngomong mengejar koruptor sampai Antartika, itu nanti akan jadi seperti omon-omon aja. Nah, satu lagi, mungkin juga nanti segera akan dilakukan tax amnesty untuk merampas aset yang dikatakan koruptor yang kembalikan diam-diam itu barangkali. Kita lihat. Jadi kalau dari sisi PPN, ya kita harus mengakui kita kalah selangkah dengan Vietnam. Pikir tidak perlu PPN itu naik, dan juga BBM itu juga subsidi tidak perlu dikurangi. Yang bisa dilakukan pemerintah dengan cepat itu adalah mengurangi belanja kementerian dan lembaga. Coba kalau Mbak Mary atau kita, katakanlah kita ini orang-orang kaya yang punya uang triliunan, mau nggak menginvestasikan uang ke negara yang kepala negaranya bilang korupsi itu nanti saya maafkan tuh? Mau nggak kita investasi di negara itu? Deg-degan ya? Oh, deg-degan. Karena bisa saja ketika saya buka pabrik di situ, ini oknum-oknum aparaturnya yang melakukan korupsi, kong kali kong bikin usaha saya yang mungkin internal rate of return-nya baru balik 15-20 tahun bisa jadi berbahaya gitu. Or even dalam 8 tahun ke depan berbahaya. Kan tidak ada investasi yang tanam hari ini kemudian balik bulan depan, kecuali buka bakso atau siomay gitu kan. Sisanya kan pasti dengan masa payback period yang cukup panjang gitu, di atas 10 tahun barangkali investasi yang ratusan triliun itu yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Sehingga yang bisa dilakukan sebagai sebuah nyata ya, tangible gesture dari government adalah kurangi jumlah kementerian. Untuk apa kita menambah kementerian kalau hanya celebratory event? Misalnya untuk potong pita, pakai jas, pakai mobil maung, kemudian pakai ngiung-ngiung mobilnya, foto-foto. Ini untuk apa? Begitu juga dengan utusan khusus presiden yang begitu banyak. Itu juga kan biaya negara juga. Bukankah dirjen-dirjen atau existing jabatan yang ada itu bisa dioptimalkan? Kemudian meeting-meeting di hotel, selain jumlah kementerian lembaga dikurangi, ke luar negeri dikurangi karena bisa pakai Zoom, meeting-meeting di hotel itu juga dikurangi.
Nah, dengan demikian optimalkanlah meeting atau musyawarah-musyawarah yang ada di kantor-kantor pemerintah. Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya penghematan yang bisa dilakukan pemerintah, yang langsung bisa adalah ajudan. Ini sangat di depan mata masyarakat itu. Itu kadang-kadang jumlah ajudan buat posisi-posisi tertentu itu sampai 3-4 orang. Ada yang ngantar anaknya sendiri, ada yang ngantar bininya ke pasar, ada yang, waduh, itu semua walaupun ajudan-ajudan itu dibayar murah barangkali ya, karena memang dia nggak mahal juga bayarnya, tapi itu kan uang negara juga, uang rakyat dari PPN juga. Bayar ajudan yang bawa map, bawa tas kamu nggak bisa bawa tas sendiri, buka pintu mobil sendiri. Supaya gagah atau supaya apa? Nah, ini yang dikurangi sebanyak-banyaknya biaya kementerian lembaga, katakanlah dari anggaran Pagu 2025 cukup kasih 20%, 80%-nya tarik kembali oleh Kementerian Keuangan. Nah, dengan begitu ini yang akan membantu, tidak perlu naik PPN, kalau perlu dari 11% turun jadi maksimum 7% atau 6% saja. Terima kasih. Secara perasaan sosial, psikologi sosial, cemburu kita sama Vietnam ya. Karena menurut perasaan saya, tanpa dinaikkan pun tetap 11%. Ini PPN pajak pertambahan nilai, bukan? Tanpa dinaikkan pun sebetulnya ekonomi kita juga sudah berat. Itu menurut penilaian saya ya. Apalagi dinaikkan. Nah, ketika dinaikkan, dari pengusaha menolak, dari buruh menolak, otomatis masyarakat juga keseret, ikut menolak. Makanya saya cemburu dengan Vietnam. Bagaimana Vietnam itu kok bisa kompak gitu loh. Pemerintahnya itu begitu peduli dengan penderitaan atau kemampuan masyarakatnya. Sebab begini, saya menilainya dari 3 aspek kecerdasan, Mas Anto ya. Kecerdasan intelektual, IQ, EQ, dan SQ. Secara intelektual, rasionalitas memang berat secara ekonomi ya. Kemudian secara emosional, tadi saya sampaikan secara perasaan. Yang ketiga secara spiritual. Nah, secara spiritual ini bukan secara religius ya, agama saya nggak ngerti lah. Kalau secara spiritual, 20 tahun yang lalu di Indonesia bagian barat sana, ujung sana, ada peristiwa tsunami. Itu mengindikasikan betapa Ibu Pertiwi ini sudah memberi warning. Apa nih warning yang disampaikan itu? Pemerintahan baru SBY waktu itu kan. Kemudian itu 2004, 20 tahun yang lalu. 2006 terjadi lagi di Jogja. Orang melihat ke atas, disangkanya Gunung Merapi yang meledak, nggak tahunya di bawah yang bergejolak, gempa bumi. 5.000 orang meninggal. Kemudian 2-3 hari kemudian di Jawa Timur, Surabaya, lumpur lapindo. Jadi masyarakat ini mendengar berita-berita ini, kapan kita ini masyarakat ini tersenyum gitu loh. Misalnya itu mendengar berita ada koruptor yang ditahan, disita asetnya sekian triliun, kemudian dibagikan untuk masyarakat yang kurang mampu, termasuk yang menjelang miskin. Banyak yang menjelang miskin. Begitu juga untuk pendidikan, untuk kesehatan, supaya Ibu Pertiwi ini nggak marah seperti peristiwa-peristiwa yang lalu itu, tsunami, gempa bumi. Jadi derita masyarakat ini nanti kalau direspon oleh alam ini berbahaya. Katakanlah kerusuhan sosial bisa dicegah, tapi Ibu Pertiwi marah, ini terjadi gempa bumi, tsunami, dan waduh, nggak berani dia saya membayangkan. Jadi tolonglah para pemimpin, sadarlah, seimbangkan itu IQ, EQ, dan SQ-mu itu. Perhatikan penderitaan rakyat, jangan sampai Ibu Pertiwi marah.
Iya, saya setuju sih dengan Pak siapa pertama itu ya. Dia juga memberikan aspirasi yang baik ya. Jadi artinya pemimpin bangsa ini memang Pak Prabowo tujuannya dengan kegemukan kabinet ini, karena Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke nih. Jadi dari ujung ke ujung dengan 37 provinsi kalau nggak salah sekarang ya. Itu kan banyak sekali tuh kepulauan-kepulauan dan orang-orang populasi yang tidak merata ya. Sedangkan Taiwan, Vietnam itu kan negara komunis yang populasinya nggak begitu besar seperti Indonesia, mudah diatur penduduknya ya. Kemudian juga tidak seluas kepulauan di Indonesia, jadi mungkin masih bisa memberikan nuansa yang baik untuk menuju masa kemasan mereka gitu loh. Sementara Indonesia ini kan setiap tahun kalau kita lihat dengan kenaikan ini pasti unjuk rasa, apalagi kaum buruh kan setiap tahun rutinitas tuh 1 Mei Hari Buruh Sedunia kan pasti mereka melakukan orasi-orasi ya, untuk tujuan salah satunya adalah meminta kenaikan penghasilan mereka gitu loh. Jadi saya kira ini buat investasi juga mereka berpikir ulang ya, investasi dari luar berpikir ulang gimana caranya mereka bisa menanamkan modal, apalagi ditambah dengan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN 12%. Saya kira Pak Prabowo RI 1 kita sekarang nih perlu mempertimbangkan kembali untuk tidak memberlakukan kenaikan tersebut. Dengan nuansa demikian kan otomatis berpatokan pada pilar pertama ya 11%. Jadi itu yang dijadikan pedoman bagaimana memperbaiki kinerja kementerian, apa perlu dikurangi lagi seperti Vietnam ya, itu PPN 10% aja jadi 8% ya Pak Santo ya. Saya kira kementerian pun mereka kurangi. Nah ini mau nggak Pak Prabowo mengurangi demikian dengan alasan kan karena kepulauan Indonesia besar sekali, jadi perlu sumber daya menteri yang bisa membenahi semua. Saya kira perlunya Pak Prabowo mempertimbangkan kembali untuk tidak memperlakukan PPN 12% walaupun kondisi keuangan kita kurang baik-baik saja. Itu aja sih. Jadi boleh buat kaca ya, boleh buat menteri-menteri ngaca gitu. Jadi kehebatan, canggihan Vietnam begitu aja sih. Cuman ya buat ngaca aja lah. Kalau nggak ngaca-ngaca jadi kayaknya kita cakep terus. Terima kasih ya. Kalau dibilang bersaing sih saya yakin nggak mampu Mbak ya. Oke. Kenapa itu? Di Vietnam itu kan yang namanya demo tuh hampir jarang terjadi Mbak. Di sana karyawan dan karyawan taat hukum aktif ya. Yang namanya demo minta kenaikan ini itu kayak mereka tuh saya belum pernah dengar itu buruh-buruh di Vietnam demo minta kenaikan gaji atau kenaikan upah apa atau menolak undang-undang apa yang ditetapkan oleh pemerintah tuh saya jarang dengar gitu. Beda negara kita kan dikit-dikit demo, jadi mindset di pikiran buruh-buruh kita itu kan jadi apa ya, sesuatu bisa diselesaikan dengan cara massa gitu Mbak. Jadi kalau udah menggerakkan massa selesai. Nah yang kedua adalah kalau di Vietnam kan memang mereka sistemnya komunis, jadi mereka berani menuntut pajak sedemikian rendahnya. Beda dengan negara kita kan pemerintah ingin menaikkan pendapatan secara cepat. Nah satu-satunya cara supaya pendapatannya cepat ya dengan menaikkan pajak itu Mbak. Yeah. Jadi dari rakyat pajaknya lebih banyak supaya pendapatan negara lebih banyak juga. Tapi sayangnya kenaikan pajak tuh mungkin nggak diikuti dengan manfaat-manfaat yang dapat diterima oleh rakyat gitu Mbak. Karena ini kan sebelumnya kan 10% pajak, terus beberapa tahun terakhir naik jadi 11%. Nah selama beberapa tahun terakhir itu kayaknya kok manfaat pajak itu, kenaikan pajak itu belum terasa gitu Pak. Apalagi ini mau dinaik jadi 12%, waduh agak-agak susah gitu. Jangan-jangan naik jadi 15% itu. Ya inilah, kalau Vietnam kan memang betul-betul mau menghadapi Vietnam emas kan dia 2045 mereka menghadapi benar-benar untuk menuju Vietnam emas. Iya nggak? Iya. Mereka bisa menurunkan pajak 10-8%. Beda dengan kita, mau menghadapi Indonesia emas nggak akan bisa bersaing dengan Vietnam menjadi mengambil emas kita ini. Kenapa?
Karena berpikirannya rakyat yang jadi sumber dananya buat menggaji para pengelola negara ini. Kalau Vietnam kan benar-benar mereka rakyat ini disejahterakan dan pengelola negaranya ini bekerja untuk rakyatnya. Lain beda dengan kita, bekerja untuk mereka sendiri. Tapi bekerjanya kalau baik nggak apa-apa, rakyat senang. Walaupun dinaikkan berapapun persen demi kesejahteraan rakyatnya. Tapi kalau dinaikkan tapi kinerjanya nol, ya kayak begini jadi nggak akan kita menghadapi Indonesia emas lagi. Yang ada kita menghadapi Indonesia cemas. 2025 nanti aja kita menghadapi Indonesia cemas ini, benar. Karena 12% kita akan hadapi. Mereka yang tidak menghadapi Indonesia cemas 2025, yang segelintir manusia ini yang mengelola negara ini. Karena mereka gajinya tetap senang, pakaian mereka tetap ditanggung oleh negaranya, oleh rakyat jelatanya. Jangan salah, rakyat jelata itu jangan dibilang tidak membayar pajak. Mereka membayar pajak, walaupun mereka jelata yang susah sama sekali, membayar mereka buat gaji mereka. Itu harus berempati kepada rakyat. Kita melihat berkaca kepada Vietnam. Kenapa Vietnam bisa menurunkan pajaknya? Kita berbondong-bondong berpacu dengan pajak. Sumber dana kita dari kantong rakyatnya sendiri. Padahal sumber dana yang kita bisa cari itu dari sumber daya alam kita ini banyak. Tongkat dan kayu jadi tanaman di Indonesia ini. Tapi kenapa ada badan usahanya juga, tapi kita nggak tahu uangnya kemana itu. Ya itu kembali lagi, tikus-tikusnya ini masih bergentayangan semua, masih berpesta pora. Apalagi menghadapi tahun baru ini, waduh, bersenang-senanglah mereka. Ya kita sebagai rakyat ya tinggal 2025 ini kita nggak akan menghadapi Indonesia emas. Indonesia cemas 2025 ini yang kita hadapi, nggak tahu 2045 ini kita dapat ke Indonesia emasnya atau diambil oleh Vietnam emasnya. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Begini, kayak saya akan membahasnya dari berbagai aspek, aspek politik, aspek hukum. Jadi kalau aspek politik, Indonesia ini sudah dikuasai oleh supremasi politik. Karena kita lihat aja, itu banyak menguntungkan daripada yang kalangan atas. Jadi politiknya di situ. Jadi government policy-nya hanya segmental, hanya untuk yang di atas. Jadi sangat kuat itu supremasi politiknya untuk membuat kebijakan, sehingga hukum berjalan. Nah itu yang berbahayanya di situ tuh. Jadi supremasi hukum yang digaungkan oleh Bapak Prabowo, saya khawatir itu sebagai lip service. Kenapa? Coba aja kita lihat kata-kata beliau. Para koruptor, coba aja diam-diam kembalikan uang. Ini gimana ini? Sebagai seorang kepala pemerintahan, kepala negara, kok bicara kalimat seperti demikian? Jadi beliau ini tersandera juga kemungkinan secara politik hukumnya. Saya kira sih, tapi dugaan kan boleh. Jadi saya nggak bisa menyebutkan yang mana di sandera politik hukumnya beliau. Dan satu hal, itu kalau kita lebih ke arah hulu, Indonesia ini lama dijajah, Mbak Anita. Jadi kita terpengaruh dengan budaya mental kolonial. Ternyata menjadi londo ireng tuh enak loh. Dibuktikan kita hampir loh dituntut oleh Belanda karena kasus yang katanya pembangunan jalur kereta sampai ke Surabaya katanya ke Jarodi. Rupanya pemerintah Belanda punya kwitansi bahwa sudah dibayar semua itu ke Demang, ke Residen, ke Sultan, tapi tidak diberikan kepada rakyat. Jadi benih-benih mental kolonial memang sudah ada itu, Mbak Anita, dari dulu. Sehingga muncullah kalimat-kalimat, mohon maaf sekali lagi, saya tidak anti Jawa. Kalimat sendiko dawuh
AU pakai U, janganlah dipakai untuk pemimpin yang harus mengayomi rakyat. Itu salah. Karena EU pakai U dan Sendiku Dawu secara sosial budaya itu budaya yang timbul pada zaman kerajaan. Karena dia memilih dirinya sendiri menjadi raja. Sedangkan pejabat apapun, mau kepala daerah, kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat. Jadi kedaulatan itu sepenuhnya di tangan rakyat. Nah, yang itu yang menjadi sesuatu disharmoni mengenai yang terjadi negara kita dan tidak akan beres-beres kita ini kalau begitu terus. Pasti kita akan ketinggalan. Ya, karena mental seperti ini tuh harusnya tidak ada lagi gitu. Jadi budaya Sendiku Dawu dan EU pakai U itu janganlah kita pakai untuk pimpinnya atau bene. Dia harus mengayomi rakyat karena dia dipilih rakyat, bukan dia menunjuk dirinya sendiri. Hilangkanlah mentalitas sultan, demang dan raja zaman dulu. Yang sebenarnya mereka itu sendiri juga, ya inilah ya contohnya kalangan atas ya itu. Ini kalangan atas yang dipelihara benda supaya untuk menjajah rakyatnya. Nah, sekarang terjadi lagi nih Mbak Nita. Kita pinter ya, sudah menangkap maksud saya ya. Oke, Vietnam jangan dibandingin dengan Indonesia. Kenapa? Satu, pembangunan infrastrukturnya Vietnam itu jauh lebih murah karena kondisi negara kita itu berbukit-bukit, bergunung-gunung, berpulau-pulau, lain dengan Vietnam. Itu yang pertama. Kedua, Indonesia sesungguhnya juga bisa menurunkan PPN kalau ini mutasi ekonominya lebih gede gitu ya. Jadi Vietnam mengusahakan ekonominya jauh lebih gede sehingga pemasukannya kecil, tapi lebih kecil maksud saya, tapi kuantitinya kan banyak gitu ya. Tapi kalau Indonesia ini enggak. Kenapa? Padahal masyarakatnya atau populasinya Indonesia jauh lebih gede daripada Vietnam. Karena orang Vietnam itu beda dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu jauh lebih menggunakan perasaan, logikanya itu dititipin ke Vietnam. Kenapa saya ngomong seperti itu? Pernah suatu hari pada saat Vietnam baru bangkit gitu ya, saya ketemu orang Vietnam di Hong Kong. Saya nanya, kamu emangnya tidak karena cara dia shopping dan sebagainya kayak gitu ya. Terus akhirnya aku ajak bicara gitu ya waktu di lift. Saya nanya, kamu emangnya nggak sakit hati ya setelah merdeka dari Amerika gini gitu ya. Terus dia ngomong, sakit hati ya pasti ya sakit hati dong. Cuman kita kan harus lihat ke depan. Nah ini loh cara berpikirnya itu. Jadi kan ya emang mereka nggak punya hati, punya gitu loh. Tapi logika yang digunakan kalau kita kan ya itu baperan kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini lebih cengeng, nggak mau belajar, strugglingnya itu kurang ada ya, sehingga selalu marah dan nuntut pemerintah tanpa berpikir apakah gua sudah berjuang dengan maksimal. Ini tidak berlaku untuk rakyat saja, termasuk juga pengusahanya yang kadang-kadang tuh cengengnya kenapa? Ya itu balik lagi contoh orang-orang yang ngomel-ngomel tentang import. Oke, import memang benar mempengaruhi, iya. Tapi kalau membuat kita bangkrut itu lucu kan? Itu loh. Itu yang saya maksud gitu ya. Jadi ya kamu pintar-pintar dong. Gimana caranya? Contoh misalnya, masa kalah dengan UMKM yang jual makanan? Mereka nggak naikin harga. Padahal barang-barang naik kan, harga-harga maksudnya bahan pokoknya naik gitu ya. Tapi mereka mengecilkan nasinya, mengecilkan tempenya, kayak gitu-gitu lah kira-kira ya Mbak Nena. Lah, hal-hal seperti itu biasanya dilakukan oleh kayak factory misalnya kayak ABC lah, kayak ya itulah Indofood kayak gitu-gitu ya. Sorry aku ngomong company.
kayak gitu. Lah sekarang kalau di Vietnam rakyatnya juga struggle gitu ya. Nah kalau kita enggak demo nuntut, tapi pernah enggak dari menterinya sampai ke kepala daerahnya, apalagi kepala asosiasi buruhnya, ada nggak yang bercerita tentang kita harus memperbaiki ini, cara kerja kita harus bagaimana? Karena mengingat sekarang itu udah era digitalisasi, kita harus mengefisiensikan diri. Jadi kita harus bekerjanya mengupgrade skill atau mengefisiensikan diri kita, waktu kita jangan lagi gini atau gitu atau gimana kondisi, karena kondisi ini kan bukan kita yang buat, bukan pengusaha yang buat, tapi dunia kan. Lah kan seharusnya kayak gitu. Kalau sekarang buruh di ngomong pertanyaan saya, serikat buruhnya itu cuman terima duit tiap bulannya saja, nggak pakai mikir, atau nggak berpendidikan sekalian, enggak kan? Lah kok kamu juga nggak mau ini? Terus termasuk juga kan menteri ininya juga, tenaga kerjanya kan seharusnya memberikan kayak briefing kepada mereka door to door misalnya kayak gitu ya, atau dikumpulin kayak gitu 1 minggu 1 kali atau gimana kayak gitu. Lah ini kan enggak. Lah sementara pemerintah daerah di China aja itu berjuang keras dan mati-matian, mereka tidak ada import. Kalau di daerahnya dia import, itu maksud saya import dari daerah lain ya, misalnya gini, dia tidak bisa menghasilkan beras di daerah Chongqing misalnya gitu ya. Tapi kalau kamu mau makan beras ya kamu nanam, kalau nggak bisa ya makan itu yang ada. Mereka nggak mau datengin dari daerah lain, itu nggak mau gitu loh. Lah ini kan manusia kan biasa toh Mbak, kalau bisa enak-enakan ya enak-enakan, leha-leha ya leha-leha kayak gitu. Tapi kalau kita diharuskan seperti Pak Tanadi ngomong kan, sebenarnya kita tuh bisa kalau mau, kalau nggak mau ya semuanya nggak bisa Mbak. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya ya aku nggak nyalain masyarakat saja ya, tapi termasuk pemerintah juga, korupsinya itu nggak pernah berhenti. Nggak tahu ya, saya tunggu Pak Prabowo itu ada nggak list korupsi itu untuk memberantas. Kok Pak Prabowo kan janji akhir tahun nanti ada kado istimewa, kadonya istimewa apa gitu ya, jangan celebrate pesta, saya butuh pesta gitu ya. Yang saya butuhkan adalah kebijakan sesuatu yang di luar dugaan kayak gitu. Kalau enggak kan lucu. Nah, hal-hal seperti itu. Terus ditambah lagi Bu Sri Mulyani, I'm so sorry mengatakan hal itu. Kenapa? Sekarang udah punya menterinya 2 apa 3 kayak gitu. Tapi program untuk meluaskan perpajakannya gimana? Rasio pajaknya. Kan jangan menggali jangan berburu di kebun binatang saja. Kan itu maksudnya. Supaya kan income kita itu lebih gede gitu loh Mbak. Kalau income-nya lebih gede kan kita juga lebih adil kan Mbak yang bayar pajak itu. Dan rakyat juga bisa mendapatkan banyak. Makasih. Jadi pertanyaan saya, masyarakat ini kan sudah banyak yang komen-komen, apakah pemerintah itu pernah mendengarkan enggak sih, atau wakil rakyat atau pejabat itu? Karena sekian banyak komentar-komentar yang positif maupun yang negatif, pemerintah itu sepertinya menurut saya itu kok tidak pernah respect gitu loh. Nggak pernah ada perubahan yang signifikan, ya walaupun nggak signifikan katakan, yang katanya apa itu yang makan gratis, yang ini, yang itu sepertinya kok nggak ada harapan untuk maju ke depan gitu loh. Nah yang saya soroti dari Bu Mila, kalau Indonesia sama Vietnam ya tentu aja beda lah. Orang Indonesia kayak gini, cuman pemerintah sendiri itu mau enggak meniru kebijakan seperti di Vietnam. Karena Vietnam walaupun negaranya bukan berpulau-pulau, tapi toh dia bisa bikin kebijakan seperti itu karena apa? Ya pemerintahnya mungkin logikanya pakai logika manusia aja. Kalau di Indonesia mungkin katanya pakai perasaan yang seperti apa sih yang dimaksud Bu Mila? Saya belum paham. Soalnya manusia itu ada 2 loh Mbak. 1 pakai logika manusia, pakai akal. 2 pakai logika Tuhan. Karena
setiap agama itu kan menganjurkan pakai perasaan tapi yang berhati nurani. Itu yang kalau saya pahami itu logika Tuhan. Kalau logika Tuhan kan nggak mungkin salah. Tuhan punya logika untuk mengatur seluruh alam ini. Jadi logikanya Tuhan itu pasti shift deh, nggak pernah. Lah kalau janji Pak Prabowo saya kok kayaknya nonsen deh. Gitu aja sih. Makasih. Benar. Kenapa dari hulu bahan impor dinaikin, benar nggak? Iya. Oh, kita punya kan bahan impor naikin 2%, 3% kan buat pengimportin masalah. Ya cuma situ ada permainan mungkin ya nggak? Dia nggak berasa kok 1% ya. Jadi rusak air semuanya dari itu. Cerminnya kurang bagus kok cerminan. Kenapa kalau saya pindah dari saya sih bukan ahli ekonomi, saya turunin 10%. Dari hulu saya naikin, benar nggak? Mereka nggak berasa. Seperti karena banyak kan impor seperti apa tuh batu bara apa tuh kan katanya sih banyak ini penyelewengan, tahu benar nggak? Itu yang kita hantam, benar nggak? Itu kan buat anak cucu kita tuh harta karun nenek moyang, benar nggak? Iya. Kan banyak, saya sih tahu deh pasti banyak impor itu nakal deh kong kali kong sama bea cukai. Kita hantam, nggak usah naikin PPN, turunin 10%, kita nggak usah ikut Vietnam dah, bener nggak? Kalau kita negara gede mungkin kita lagi bokeh, tau nggak? Bener nggak? Jadi rakyat dicekek susah. Kalau saya sih begitu, memang saya sih nggak ahli. Dari hulu kita sikat, bener nggak? Bawahnya usaha. Juga 1% belum tentu diterima. Bisa lagi pengusaha menjila kong kali kong sama tukang pajak ya. Jadi nama rusak semua. Ya gitu lah, nggak tahu pejabat kita mikirnya gimana. Ayo semua kan jadi gempar kan. Duit belum tentu dapat. Iya dah. Indonesia kalau kabinetnya mah ibaratnya kabinet sapi bunting. Ya nggak bisa jalan itu, acak katut itu. Ya kalau mengenai PPN mereka turunin ke 8%, 10 dari 8, Indonesia nggak mungkin bisa mereka turunin karena dia butuh sangat banyak dana yang untuk melanjutin IKN, untuk biaya menteri, wakil menteri, entah apa aja, kacau itu. Jadi rakyat yang makin sulit, ya kan, hukum tidak ditegakkan, semua sumber dari hukum kok. Politik yang menguasai birokrasi, rame-rame itu, makan rame-rame itu. Jadi semua partai politik yang gabung dari dapat menteri ABCD, dulu 3-4 dibengkain. Orang negara lain pengiritan kita itu hambur-hamburan. Di dunia krisis, tapi kita hambur-hamburin untuk mensejahterakan rakyat. Itu salah, itu untuk mensejahterakan penguasa dan pejabat dan politikus. Itu yang benar. Sekarang susu aja direncanakan ganti dengan daun kelor. Benar? Iya. Nanti proteinnya diganti pakai tempe. Lama-lama hilang semua. Jadi itu janji-janji tinggal janji kayak lagu aja. Janji tinggal janji. Itu percuma lah di Indonesia kalau kita mau kritik mereka nggak kasar. Mereka itu tidur. Dikasarin aja mereka budek ya. Jadi kita mah mau Indonesia 45 emas, boro-boro jadi emas. Iya. Nggak bakal jadi emas itu, jadi banyak pengangguran, nanti kriminal di mana-mana. Korupsi aja diampun-ampunin, diem-diem. Prabowo janji-janji doang itu. Nggak naikin pajak dinaikin. Akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Diem-diem aja balikin duit. Gila nggak itu negara mau dibawa kemana? Ya kan? Suka-suka mereka lah. Kita bisa darah tinggi kayak bapak-bapak kita yang terhormat, semua kritik. Itu kitanya yang keserang darah tinggi, bisa stroke kitanya. Lihat tingkah laku mereka. Mereka itu semua membagi-bagi kue, rakyat aja dijanji-janjiin aja. Makanya saya itu nggak mau ikut pilpres dan nggak mau ikut pilkada. Kenapa? Karena mengecewakan saya. Daripada saya kecewa, gue tidur. Ngapain gue susah-susah pergi ngantri, gitu? Akhir-akhirnya kita dibobolin juga. Nggak Jokowi, nggak yang lain-lainnya, sama aja lah, podo baik. Ibaratnya handphone ganti kewan. Terima kasih. Terima kasih Pak Setiawan atas opininya. Penelpon terakhir dengan Pak Andri. Selamat siang Pak Andri. Iya, selamat siang. Iya, silakan. Ya, dari data yang saya dapat, dengan PPN kita sudah 12%, berarti
untuk kawasan ASEAN ini kita merupakan PPN tertinggi se-ASEAN. Dari negara ASEAN ini ada berapa ya? Ada 15 ya Mbak ya? Sekitar 15 negara ASEAN ya Mbak Anita ya? Kurang lebih ya. Nah, untuk upah dibandingkan dengan upah, kita upah nomor 5 terbawah di dunia. Terbawah di dunia dengan posisi sekarang ini ya. Berarti dengan PPN tertinggi se-ASEAN dan upah terendah nomor 5 di dunia. Nah, ini kalau saya cermati sekarang ini akibat mungkin ya kabinet yang terlalu besar. Akibatnya ya harus biaya gaji menteri, gaji rapat DPR itu tidak sedikit ya. Ya mungkin sekarang Pak Prabowo ya pusing dengan apa yang dia terapkan di kabinet dia. Karena mungkin ya namanya orang jualan ya obral-obral janji dulu. Tapi ketika udah dihadapkan dengan kondisi keuangan finansial dan pendapatan yang masuk itu nggak sebanding, dia harus muter otak. Akibatnya rakyatnya diperas. Jadi menurut saya tuh PPH itu harus disesuaikan ya Mbak. Jangan disamaratakan ya. Karena kalau kayak seperti gini ya ekonomi pasti akan mandek. UMKM akan terimbas ya. Karena menurut saya kan kalau misalkan kayak di negara-negara lain itu ya PPN untuk restoran UMKM itu nggak sebesar seperti 12% ya. Mungkin kalau misalkan target mereka mungkin 10% ya kan orang ibaratnya makan itu ke restoran sehari berapa kali sih? Mungkin kita itu sehari makan 3 kali. Ya mungkin untuk mencapai 10% ya mungkin bisa dibagi 3 gitu. Kalau sama orang makan 3 kali ya mungkin 3,5%. Jadi idealnya itu 3,5% sampai 5% untuk restoran UMKM dan restoran. Itu idealnya karena kita manusia itu makannya sehari 3 kali ya ibaratnya gitu. Jadi target pemerintah sebenarnya bisa tercapai dengan target restoran itu nggak sampai 12%. Nah kalau misalnya 12% oke lah untuk barang mewah, tapi untuk barang yang hari-hari kita belanja kebutuhan pokok atau restoran itu sebaiknya mungkin ya 3,5%, 5% itu udah maksimal. Kayak di negara lain yang restoran itu nggak sampai 10%. Nah untuk yang kebutuhan yang lain-lain seperti yang bulanan itu harus dikategorikan. Jadi pemerintah harus pinter mengkategorikan di mana kebutuhan masyarakat yang tiap hari itu belanja. Nah itu jangan sampai lewat 5%. Oke yang kebutuhan yang tiap bulan yang per bulan itu di mereka spending ada itu ya oke lah 7,5%. Kebutuhan yang mungkin barang mewah yang kayak mungkin elektronik, AC, apa rumah yang mungkin belinya setahun sekali, oke lah itu 12%. Nah jadi pemerintah harus pinter. Jadi jangan disamaratakan kebutuhan pokok hari-hari ya tiap hari masyarakat belanja tetap 12%. Itu ya bisa mematikan UMKM dan industri atau restoran-restoran yang ada gitu menurut saya. Jadi harus diklasifikasi lah ya kemana yang tiap hari masyarakat belanja itu ya pajaknya nggak perlu 12% ya 3,5%, 5% tuh saya rasa udah cukup karena kita itu spending itu makan itu sehari bisa 3 kali gitu. Itu aja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri atas komentarnya dan mitra bisnis demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya Anita Wijaya.